Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Perkenalkan, saya Karolus Kiwan SPDGR, Ketua Komunitas Belajar Rumah Belajar SD Negeri Wangatoa, Kabupaten Lembata. Izinkanlah saya berbagi praktek baik tentang penggerak komunitas belajar pada SD Negeri Wangatoa. Komunitas belajar dalam sekolah merupakan kelompok guru dalam satu sekolah yang berhimpun untuk berdiskusi dan belajar bersama-sama secara rutin dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan di kelas demi meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Untuk menggerakkan aktivitas dalam komunitas belajar di sekolah membutuhkan komitmen dan kolaborasi atas dasar kesadaran untuk berubah. Situasi yang dialami di SD Negeri Wangatoa, dominasi guru senior pada rentang usia di atas 50 tahun yang sudah merasa nyaman dengan gaya mengajar konvensional yang sudah dilakoni bertahun-tahun, cenderung mempertahankan gaya mengajarnya karena menganggap apa yang dilakoni selama ini telah memberikan andil dalam mencerdaskan anak bangsa. Ada lagi yang mengatakan bahwa dengan gaya mengajar seperti ini, tetapi kami sudah menghasilkan sekian banyak orang yang berhasil dan bekerja di berbagai instansi pemerintah dan swasta. Bahkan mereka seolah-olah mau mengatakan kepada guru-guru muda, jangan ajari ikan berenang. Kami ini sudah bertahun-tahun berdiri di depan kelas. Kami tahu apa yang terbaik bagi siswa. Kami tahu apa yang harus kami lakukan untuk pendidikan yang lebih baik. Selain ingin mempertahankan gaya mengajar konvensional, rata-rata guru senior banyak yang tidak menguasai teknologi sebagai tuntutan pembelajaran di era digital. Tuntutan guru pada era digital, kurikulum merdeka adalah harus melek teknologi. Banyak hal yang dilakukan melalui aplikasi. Adapun tantangan terbesarnya adalah adanya resistensi yang kuat dan gaya mengajar konvensional dari guru senior untuk mengubah praktik mengajar mereka. Guru senior memiliki keyakinan bahwa metode mengajar yang sudah mereka terapkan selama bertahun-tahun sudah terbukti berhasil karena telah menghasilkan lulusan yang sukses. Yang kedua, asesmen diagnostik menjadi sesuatu yang tidak bermakna karena mereka tidak terbiasa melakukan refleksi dan menganalisis capaian pembelajaran setiap hari. Dan yang ketiga, tuntutan kurikulum merdeka dan era digital membutuhkan penguasaan teknologi yang menjadi hambatan signifikan bagi guru senior. Untuk mengatasi tantangan di atas, maka peran dan tanggung jawab sebagai penggerak komunitas, yakni terlibat dalam kegiatan komunitas untuk memberi motivasi, mengedukasi, dan memfasilitasi para guru untuk menyadari tugas dan fungsinya secara baik dalam menjalankan profesinya sebagai guru di era kurikulum merdeka. Melihat dari situasi dan tantangan yang terjadi, maka langkah-langkah yang dilakukan sebagai penggerak komunitas di sekolah antara lain: 1. Menyediakan infrastruktur sebagai sarana belajar di era digital dengan memastikan jaringan internet Wi-Fi dapat diakses oleh semua guru dari dalam kelasnya. Kedua, membentuk tim kecil di sekolah melalui SK Kepala Sekolah. Para guru yang dianggap memiliki kompetensi tertentu dihimpun untuk dapat membantu kepala sekolah dalam menggerakkan aktivitas komunitas belajar di sekolah. 3. Tim kecil ini selanjutnya bersama kepala sekolah bekerja untuk menelaah hasil belajar murid melalui rapor pendidikan untuk mengetahui gambaran kondisi belajar siswa, baik literasi maupun numerasi sebagai acuan dan menetapkan skala prioritas yang menjadi fokus diskusi dalam komunitas belajar untuk mencarikan solusi. 4. Menentukan jam efektif di sekolah. Adapun aktivitas kombel di sekolah dilakukan pada hari Sabtu pukul 9.00 sampai 12.00. Sebagai penggerak komunitas belajar, kami terus mengedukasi guru untuk terus belajar guna mengasah kemampuan. Dengan kemauan yang baik, maka kita dapat melayani peserta didik kita secara lebih berkualitas. Kita juga membatasi ruang diskusi, yakni seputar pembelajaran murid. Dengan ini maka akan terus tercipta budaya diskusi sebagai bagian dari refleksi guru terhadap tantangan yang dihadapi di kelasnya.
Dari apa yang dilakukan sebagai penggerak komunitas, hasil yang dicapai antara lain. 1. Guru-guru dapat mengakses ruang guru secara mandiri. Sebagai guru yang berada di era digital, salah satu tuntutannya adalah menguasai aplikasi dan fitur-fitur di ruang guru melalui akun belajar. Dengan terus berdiskusi bersama teman sejawat, maka perlahan-lahan guru mulai mengubah cara pandang. Perubahan sebagai sebuah keniscayaan dan harus dihadapi, bukan dipertentangkan. 2. Guru sudah mulai terbiasa melakukan refleksi sebagai sebuah kebiasaan baru dalam aktivitas pembelajaran di sekolah. 3. Merencanakan pembelajaran berbasis data, menginventarisir permasalahan, mendiskusikan akar masalah, dan mencarikan solusi untuk mengatasi setiap permasalahan. Menjadi guru di era digital dengan kurikulum merdeka, kita dihadapkan pada sebuah perubahan gaya belajar peserta didik. Perubahan gaya belajar tentu berdampak pada penyesuaian gaya mengajar para guru di kelas. Guru yang inovatif akan cepat melakukan adaptasi, sementara guru yang apatis akan cenderung mempertahankan gaya mengajar konvensional yang sudah dilakoni bertahun-tahun. Ceramah menjadi andalan dalam penyajian materi. Dari aktivitas yang dilakukan sebagai penggerak komunitas belajar, pengalaman yang kami hadapi adalah bahwa guru yang mengajar di era digital saat ini harus mampu menyesuaikan diri dengan teknologi dan memanfaatkan fasilitas yang disiapkan pemerintah melalui ruang guru. Menjadi guru pada era ini dituntut untuk tidak berfokus pada buku pelajaran, tetapi diberikan ruang untuk berimprovisasi dengan memanfaatkan teknologi serta fitur-fitur yang sudah disiapkan. Kunci keberhasilan guru saat ini adalah komitmen dan membuka diri untuk terus belajar bersama teman sejawat melalui komunitas belajar. Pengalaman menunjukkan bahwa usia di atas 50 tahun itu sudah terjadi penurunan kreativitas sehingga cenderung mempertahankan apa yang ada saat ini. Walaupun berubah itu tidak signifikan, untuk itu sebagai penggerak komunitas wajib hukumnya untuk terus berdiskusi dan memberi motivasi bahwa sebagai guru senior kita punya kematangan emosi. Karena itu gunakanlah potensi untuk bisa beradaptasi. Perkenalkan, nama saya Aslia Lado Angin. Saya adalah salah satu anggota komunitas belajar di Rumah Belajar SD Negeri Wangatoa. Sebagai guru senior, kami mengapresiasi dan sangat mendukung terbentuknya komunitas belajar dengan nama Rumah Belajar SD Negeri Wangatoa. Melalui Rumah Belajar SD Negeri Wangatoa, kami bisa duduk bersama-sama untuk merumuskan banyak hal. Misalnya, menyusun perangkat ajar, mendesain produk proyek, pengenalan aplikasi pembelajaran, dan sharing praktik baik dalam pengelolaan kelas. Jujur harus kami akui bahwa kami termasuk guru-guru yang tidak lahir pada era digital. Tetapi, karena saat ini kami berada pada era digital, maka tidak ada jalan lain. Kami harus bisa beradaptasi dengan perubahan. Kami bersyukur karena kepala sekolah dan tim telah memfasilitasi terbentuknya komunitas di sekolah dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Sehingga kami bisa belajar bersama-sama dengan teman sejawat, terutama guru-guru muda yang terampil dalam penguasaan aplikasi pembelajaran. Melalui komunitas belajar, kami memiliki kesempatan untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan strategi mengajar yang efektif, termasuk membahas isu-isu terkini dalam pendidikan, serta mengembangkan keterampilan pedagogis dan metode pengajaran yang inovatif. Rumah Belajar SDN Wangatoa memang paling oke. Demikianlah praktik baik yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.